dengan pengucapan berbagai benda-benda yang berbeda. Hadza kitabun, hadza masjidun, hadza qalamun, dan lain sebagainya. Diulang-ulang. Kemudian baru ada penambahan. Gimana kalau kita bertanya, apakah ini buku? Tinggal tambah a di depannya. Hadza kitabun, hadza masjidun, hadhihi madrasatun. Kemudian ditambah, kalau hadza itu di sini, bagaimana kalau di sana? Dzalika masjidun, dzalika baitun, dan seterusnya. Nah, itu kita latih. Nah, proses itu akan kita lakukan ya secara bertahap. Jadi kalau misalnya peserta itu karena suatu alasan yang bisa diterima ya, kayak bisa hadir, dia nggak usah khawatir. Karena pergerakan dari penambahan teori itu nggak banyak. Yang penting kalau kita misalnya nggak bisa hadir karena satu alasan, kita harus segera peroleh informasi atau mencari informasi pelajarannya sampai apa dan latihan apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika latihan-latihan sederhana ini sudah kita jalankan dan kita kuasai, baru kita naik setapak demi setapak. Nah, proses itu lambat sekali ya. Lambat sekali karena intinya adalah melatih konsistensi, melatih kesabaran, melatih bagaimana kita mendownload informasi ke dalam sistem daya ingat kita. Jadi latihan itu yang penting. Dan itu harus dibuat dengan cara yang sangat menggembirakan, mudah, tidak under pressure. Dan nggak usah terlalu dibebani. Tata bahasanya apa? Udah yang penting diserap saja. Nah, proses itu kurang lebih kalau kita bicara waktu itu berjalan kurang lebih 2 atau 3 bulan. Nah, proses ini sangat mudah tapi sangat berat untuk bisa melakukannya. Makanya kita harus punya perangkat ya. Perangkat itu disediakan dalam bentuk buku, handbook harus punya. Dan yang sangat penting adalah HP harus punya untuk komunikasi karena kita menggunakan WhatsApp, dan juga buku catatan kecil itu, note kecil untuk kita menulis sesuatu. Karena dengan cara menulis, misalnya hadza kitabun, kita tulis tangan, maka penguatan memori itu menjadi 5 kali lebih kuat dibandingkan kalau kita baca. Udah ini ada teorinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita punya catatan kecil yang mudah kita bawa-bawa. Di samping itu kita juga harus punya HP yang ada WhatsApp-nya. Karena melalui itu kita bisa belajar dengan mengasihkan. Dan dalam proses pembelajaran ini akan ada YouTube ya, YouTube itu untuk memudahkan kita setel aja, kita lihat. Jadi kemudahan yang mengasihkan inilah yang mendorong kita untuk mau belajar bahasa Arab. Setelah YouTube mungkin juga nanti ada yang dari ChatGPT, kita kirim juga ya hasil searching, hasil persiapan membuat suatu materi belajar yang cocok dengan level kita dengan ChatGPT. Nah, dalam 3 bulan itu nanti akan ada suatu kejadian yang istimewa di mana kita sadar,
ternyata nggak susah belajar bahasa Arab itu. Ternyata gampang gitu loh. Nah, ketika perasaan itu tumbuh, nah itulah yang disebut quantum. Karena semangat belajar kita itu tiba-tiba saja terdorong sedemikian rupa untuk menggunakan ya media yang kita bisa gunakan, bisa menggunakan IT, Google, ChatGPT, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dan ketika kita sudah masuk di dalam wilayah itu, kegembiraan kita belajar bahasa Arab itu luar biasa. Ya, karena memang ini kan kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah firman Allah. Sehingga Allah itu sangat mensupport, sangat membantu kalau kita memang niatnya ke sana. Dan saya yakin kalau kita memang niatnya belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran, sehingga dengan cara seperti ini Allah akan membantu kita. Gitu ceritanya. Nah, kalau Allah sudah membantu kita, itu nggak ada siapapun yang bisa menghalangi. Ya, jadi nanti ada suatu kondisi kita tuh kaget sendiri, loh kok ternyata saya bisa bahasa Arab, mudah memahami dan bersemangat. Dan ternyata belajar bahasa Arab itu, terutama belajar bahasa Arab dengan niat memahami Al-Quran itu, nikmatnya luar biasa. Itu seperti makan durian itu, atau es krim yang mahal, yang nikmat, sama seperti itu. Jadi kalau saya setiap hari itu ngobrol sama ChatGPT itu, saya asik tuh ngobrol tuh. Ngobrol dengan orang yang sangat pintar, ya. Rasanya seperti itu karena ChatGPT itu IQ-nya kurang lebih 500 atau 600, 4 kali dari IQ kita. Bisa kita tanya apa saja. Nah, kalau kita sudah memasuki fase itu, udah, itu nggak terbendung. Jadi itu waktunya adalah 3 bulan dari hari ini misalnya. Cuman syaratnya yaitu setiap hari 4 jam gunakan untuk belajar bahasa Arab melalui cara apapun. Membaca, mendengarkan, menulis, mempraktekkan atau berbicara, mendengarkan YouTube, atau searching ke Google Translate, ChatGPT. So whatever media you can get, so you can use it. Jadi media apapun yang bisa kita peroleh, kita gunakan untuk to improve our ability to understand Arabic. Aku sengaja tak campur-campur bahasa Inggris ya. Karena bapak-bapak kan ada di wilayah kampung Inggris, so it's very easy for you to understand my speaking. And I hope someday I also want to teach you how to speak English fluently, how to get information from any resources so you can prepare yourself, how to prepare the English speaking for every topic that you want to speak. Jadi pengen sih suatu saat kita berlatih ya untuk bahasa Inggris, berlatih melakukan percakapan, baik itu yang sifatnya official maupun yang casual. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu siap untuk menjadi santri digital, belajar bahasa Arab menggunakan ilmu terkini, ya.
terus kemudian mencoba mempraktekkan atau menggunakan seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk mempelajari firman Allah. Coba bayangkan betapa gembiranya Allah bahwa firman-Nya kita pelajari dengan menggunakan bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Pasti Allah akan memudahkan, dan kita berharap di antara kita juga saling mensupport, saling mengingatkan supaya kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar bahasa Arab ini secara sungguh-sungguh, konsisten, istiqomah, sehingga prosesnya bisa berjalan efisien dan produktif. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.